Surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jadi Allah itu tiada Tuhan yang berhak disembah, ilaha illa huwa, kecuali Dia, al-hayyu al-qayyum, maha hidup yang maha terus menerus mengurus makhluknya, al-qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah mengatur langit, bumi serta isinya. Ya. Jadi di sini para ahli tafsir itu kebanyakan berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut itu hanyalah Allah saja yang mengetahuinya. Oleh sebab itu mereka mengembalikan hal tersebut hanya kepada Allah, ya, dengan tidak mentafsirkannya. Nazzala 'alaikal kitab. Dia telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa, yaitu kitab yang turun sebelumnya, yaitu masa sebelumnya. Wa anzalat Taurat, dia adalah Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, wal Injil, dan Injil kepada Nabi Isa. Taurat wal Injil. Min qablu hudan linnas, dari sebelum turunnya Al-Quran itu, hudan sebagai petunjuk linnas bagi manusia, wa anzalal furqan, dan dia Allah menurunkan al-furqan, kitab pembeda antara yang benar dengan yang salah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, lahum adabun syadidun, bagi mereka itu siksa yang amat keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah itu maha perkasa, dzuntiqam, maha mempunyai pembalasan siksa yang berat. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi bahasanya Allah itu adalah zat yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hanya Dia yang dapat memberikan kemanfaatan, kemudaratan bagi semua makhluknya. Jadi Allah adalah zat yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Bahwasanya Allah itu akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati, yang mengendalikan semua urusan makhluk-makhluknya, baik yang ada di langit atau di bumi. Dan semua makhluk-makhluknya tidak ada satupun yang terlepas dari ketergantungan kepada Allah. Ya, dan semua makhluk-makhluknya itu yang ada di langit dan di bumi semuanya membutuhkan Allah. Sedangkan Allah sedikit pun tidak membutuhkan mereka. Ya, ada diskusi, Allah berfirman, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya, untuk diibadai kecuali Allah, adalah benteng pertahananku. Ya. Dan barang siapa yang masuk bentengku, ya, ia akan aman dari siksaku. Ini hadis diriwayatkan Abu Nu'aim dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu dengan sebenarnya. Maksudnya apa? Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah dengan ilmunya Allah, dan diperintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan isinya juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan Allah untuk membimbing manusia sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai Nabi Isa. Jadi Allah juga menurunkan kitab Taurat kepada Musa, Injil, Isa kepada Isa ibnu Maryam. Ya. Jadi Rasulullah bersabda juga, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Hadis diriwayatkan Muslim. Jadi sebelum Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia, Allah Ta'ala telah menurunkan Furqan, pembeda. Ya, jadi
bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran berisikan tentang pembeda antara yang hak dengan yang batil, kebenaran atau kebatilan, jalan yang lurus ataupun jalan yang sesat, pahala, dosa, ya. Dan sebenarnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah itu tidak mau melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Melanggar, maka akan memperoleh siksa yang sangat berat. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid. Syadidun, siksa yang amat keras. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah Maha Perkasa, Maha mempunyai pembalasan siksa yang amat berat. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah itu bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa iman dengan risalahku itu, maka ia pasti masuk neraka. Hadis diriwayatkan Muslim. Ya, dan Allah juga zat yang maha perkasa, sehingga tidak ada satupun yang dapat memudaratkannya, lagi maha mengancam hamba-hambanya dengan siksa neraka, karena Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi mempunyai balasan siksa. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi alaihi baginya syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', di bumi dan tidak pula di langit. Fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum, dialah Allah yang membentuk rupa kalian, fil arham, di dalam rahim-rahim, kaifa yasha', sebagaimana dia kehendaki. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang bersembah selain dia, al-azizul hakim, yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang sifat dan perbuatan Allah, bahwa sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada satupun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi Allah itu mengetahui setiap niat, perkataan, perbuatan makhluk-makhluknya di bumi, di langit, serta yang ada di antara keduanya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu bersabda, ada 5 hal yang gaib, siapapun tidak mengetahuinya kecuali Allah. Ya, dalam hadis pertama, tiada yang mengetahui apa yang tersimpan dalam rahim kecuali Allah. Kedua, tiada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Ketiga, tiada yang mengetahui kapan hujan akan turun kecuali Allah. 4, ya, tiada yang mengetahui di negeri mana seorang akan meninggal kecuali Allah. Yang kelima, tiada yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, dan Allah itu membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki. Dia membentuk manusia dari setetes air yang hina, lalu dijadikan segumpal darah, kemudian dijadikan segumpal daging, dari daging disusun tulang-tulang, ya, dari daging sehingga dibentuk juga sempurna. Lalu, ya, ada juga yang tidak sempurna ataupun cacat, laki-laki ataupun perempuan, dan Allah juga membentuk penciptaannya yang dia kehendaki. Ya, Nabi juga bersabda dari Huzaifah, ya, apabila nutfah, ya, dalam rahim seorang wanita sudah melalui 40 hari masa, melalui masa 40 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu membentuk tubuhnya serta membuatkan pendengarannya, penglihatannya, kulit, daging, tulang-tulang. Ya, setelah itu malaikat bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, apakah dia ini laki-laki atau perempuan? Allah Ta'ala menentukan jenis kelamin, ya, si janin sesuai dengan yang dia kehendaki, sedang malaikat juga mencatatnya. Jadi malaikat bertanya lagi, wahai Tuhanku, kapankah saat ajalnya? Lalu Allah juga menentukan apa yang Allah dikehendakinya, dan malaikat juga mencatatnya. Malaikat pun bertanya tentang penghidupannya. Wahai Tuhanku, bagaimana dengan rezekinya? Allah juga menetapkan apa yang dikehendakinya. Malaikat mencatatnya.
Ya. Jadi saya mencatat semua ketentuan Allah, ya. Malaikat keluar dari rahim wanita itu dan membawa catatan di tangannya. Malaikat itu tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan. Itu hadis riwayatkan Muslim. Jadi Allah Ta'ala tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ya, jadi dia itu bahwasanya Allah itu zat yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hanya Dia, hanya Allah yang dapat memberikan kemanfaatan madarat bagi semua makhluknya. Ya, bahwasanya Allah itu Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, apabila Dia Allah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha Bijaksana dalam memutuskan sesuatu, mengabulkan permohonan sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah yang menurunkan kepada kamu, kepada engkau alkitab, yaitu kitab Al-Qur'an, minhu, di dalamnya ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang jelas, ya, tidak mengandung arti samar. Hunna, itulah ummul kitab, ibu pokok Alkitab, pokok kitab Al-Qur'an. Wa ukhoru mutasyabihat, dan yang lain adalah mengandung arti yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, lalu orang-orang yang dalam hatinya itu zaigun, ada kecenderungan pada kesesatan, fatabiuna, ya, maka mereka mengikuti mata syabaha minhu, apa ataupun ayat yang samar-samar darinya itu, ibtigo al fitnah, untuk mencari fitnah ataupun kekacauan, wa ibtigo ta'wilih, dan mencari penafsiran yang salah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui penafsiran takwil ayat-ayat mutasyabihat itu illallah, kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam, yang kuat dalam ilmu, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepada Al-Qur'an, kullun min andi rabbina, semua ayat itu dari sisi Tuhan kami, wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa, kecuali ulul albab, orang yang mempunyai akal, hati yang bersih. Albab itu jamak daripada lubun, dalamnya dalam, ya. Jadi getaran hati yang sangat dalam sekali namanya lubun, dalam, albab. Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhan kami janganlah engkau tuzigh qulubana, engkau palingkan hati kami dari kebenaran, ba'da idh hadaitana, sesudah saat engkau telah memberi petunjuk kepada kami, wahab lana, dan berikanlah kepada kami, untuk kami, min ladunka rahmatan, min ladunka rahmatan, dari sisi engkau, yaitu rahmat, ya, ketetapan hati. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi, engkau adalah maha pemberi. Innaka antal wahhab. Rabbana, Tuhan kami, innaka jami'un nas, sungguhnya engkau lah yang mengumpulkan seluruh manusia, liyaumin la raiba fihi, pada hari, untuk hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu hari kiamat. Innallaha, sungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang kandungan isi Al-Quran. Jadi di antara isinya itu ayat-ayat muhkamat, yang ayat-ayatnya jelas, terang pengertiannya, sehingga apabila orang membaca langsung bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Itu pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, sedangkan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat pengertian yang samar, ya, bagi orang-orang yang membacanya. Ya, adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu condong pada kesesatan, jadi mereka itu mengikuti sebagian ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya agar dapat menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat itu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya untuk menyesatkan manusia. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, ya, dari ayat mutasyabihat itu, melainkan hanya Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya tentang Al-Quran itu berkata,
kami beriman kepada ayat mutasyabihat karena mereka mengetahui semua ayat-ayat ya adalah setara mutunya dan tidak ada satupun dari ayat Allah yang akan menjerumuskan manusia itu enggak ada. Semuanya dari Allah. Jadi oleh sebab itu mereka yakin bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu datangnya juga dari Allah, sudah pasti, dan mempercayai isinya karena keimanannya kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran daripadanya itu melainkan hanya orang-orang yang berakal, yaitu orang yang memahami tentang ketuhanan, keimanan, Al-Quran dan Al-Hadis. Ulul albab, yang orang yang bersih hatinya. Yaitu untuk bisa mengerti Al-Quran itu tidak sekedar cerdas, tapi hatinya harus bersih. Kalau hatinya kotor, reget, tidak akan mampu menangkap sinyal-sinyal ya dari Allah, sinyal-sinyal dari langit, sinyal-sinyal dari Al-Quran. Rasulullah pernah mendengar suatu kaum yang bertengkar. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya dengan sebab-sebab pertengkaran ini orang-orang sebelum kalian binasa. Mereka mempertentangkan tentang sebagian isi kitab Allah dan sebagian yang lainnya. Sungguhnya kitab Allah diturunkan untuk saling membenarkan antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu janganlah kalian mendustakan sebagian dan membenarkan sebagian yang lain. Apa saja yang kalian ketahui darinya, maka katakanlah. Dan apa saja yang kalian tidak mengetahui darinya, maka serahkanlah kepada orang yang mengetahui. Ya, itu hadis diriwayatkan Ahmad. Jadi Rasul juga bersabda, umat ini terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya berada di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa? Mereka, ya Rasulullah, yang satu itu. Beliau menjawab, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi Allah Ta'ala itu mengajarkan agar mereka itu berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ya, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Jadi doa ini dimohonkan agar kiranya Allah Ta'ala itu memantapkan ya keimanan kepada kita dan selalu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ya, jadi janganlah sampai hati kita ini cenderung untuk memilih kefasikan daripada ketakwaan dan memohon kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kebahagiaan di dunia, di akhirat, karena tidak ada yang dapat memberikan karunia kecuali Allah Ta'ala. Jadi doa Rasulullah yang sering dipanjatkan adalah, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sabit qalbana ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Asma binti Yazid berkata, lalu aku tanyakan artinya kepada beliau, Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hati itu dapat berbolak-balik? Beliau menjawab, ya, Allah tidak menciptakan anak Adam, melainkan hatinya berada di antara dua jari jemari Allah Ta'ala. Jika Allah mengendaki, dia akan menjadikan berdiri tegak kepada kebenaran, dan jika Allah mengendaki, maka dia akan menjadikannya condong kepada kesesatan. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Jadi Allah juga mengajarkan agar mereka berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Jadi maksudnya itu apa? Agar kiranya pada saat Allah mengumpulkan manusia kelak di hari kiamat, ya, untuk memperhitungkan amal-amal manusia dan memutuskan apakah manusia itu masuk ke dalam surga ataupun neraka, maka orang yang beriman itu merasa yakin apabila mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkan, menjauhi semua dilarangan, maka Allah tidak pernah menyalahi janjinya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh nikmat, ya, dan mengadab orang kafir dengan memasukkan mereka ke dalam siksa neraka yang sangat pedih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu tidak pernah
mengingkari janjinya. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, lan tidak akan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan berguna bagi mereka harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Kadabi ali fir'auna, keadaan mereka seperti keadaan kebiasaan para pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang dari sebelum mereka, yaitu kaum Ad, kaum Samud. Kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu bidunubihim, maka Allah menghancurkan mereka bidunubihim, dengan karena dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat siksanya. Jadi ayat ini menerangkan tentang keadaan orang kafir, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu harta benda dan anak mereka itu tidak dapat sedikit pun menolak siksa Allah. Ya, dalam kehidupan dunia, orang kafir tersebut selalu membangga-banggakan banyak harta dan anak-anak, karena dengan harta dan anak-anak mereka dapat berkuasa di dunia. Akan tetapi di akhirat kelak harta dan anak itu tidak ada gunanya, ya, karena hartanya akan musnah, anak-anaknya tidak dapat menolong walaupun sedikit pun. Ya, dan Allah Ta'ala juga mengatakan bahwa mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Jadi maksudnya mereka itu golongan orang yang dibakar di dalam api neraka sehingga tubuh mereka itu hancur, terbakar, dan menjadikan api neraka semakin bergejolak, diibaratkan minyak yang dituangkan ke dalam api, ya, karena mereka tidak pernah mati di dalamnya. Jadi keadaan mereka itu sama seperti keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelumnya yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mereka semua itu mengingkari ayat Allah, tidak mau menerima kebenaran yang datang kepada mereka karena hawa nafsu yang menguasai diri mereka. Ya, sehingga kebenaran tersebut tidak nampak bagi mereka, dan yang ada hanya nafsu yang menjerumuskan mereka untuk mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang berat, sangat pedih, dan mereka tidak dapat menghindar dari atau tidak dapat berlari dari siksaan tersebut, karena Allah sangat keras siksanya. Ya, seandainya manusia mengetahui, tentu tidak ada satupun manusia yang berani durhaka kepada Allah. Jadi Anas bin Malik mengutarakan Nabi Muhammad bersabda, Allah Ta'ala kelak bertanya kepada penduduk neraka yang disiksanya lebih ringan. Seandainya dunia dan seisinya menjadi milikmu, maukah engkau menebus dosamu dengan semua milikmu itu? Mau, jawab mereka. Allah Ta'ala berfirman, aku telah meminta tebusan paling ringan dari itu kepadamu ketika kamu masih dalam tulang sulbi Adam. Ya, yakni supaya kamu jangan menyekutukanku. Ya, itu telah memadai. Namun kamu tetap saja musyrik menyekutukanku. Hadis riwayatkan Muslim. Jadi sesuatu yang kekal adalah yang sementara dipergunakan untuk beramal soleh. Ya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat siksanya. Ya. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qul lilladzina kafaru, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada Yahudi, mereka yang kafir, yaitu Yahudi dari Bani Qainuqa, satughlabuna, kalian pasti akan dikalahkan, ya.
dalam peperangan. Wa tuhsyaruna, dan kalian akan digiring di akhirat ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, seburuk-buruk tempat tinggal. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun, ya, sungguh telah ada lakum bagi kalian ayatun, tanda pelajaran fi fi'ataini iltaqota. Fi fi'ataini iltaqota, pada dua golongan pasukan yang berperang di Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, segolongan, itu Rasul dan para sahabatnya, tuqatil, yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, wa ukhra, dan yang lain, kafiratun, golongan kafir, yarawnahum mislaihim, mereka melihat pasukan Islam mislaihim, dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka, ro'yal ain, dalam pandangan mata. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, wallah, dan Allah yu'ayyid, dia menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Inna fi dzalika, sungguh dalam yang demikian itu, la'ibaratan, benar-benar terdapat pelajaran li ulil absar, bagi orang yang mempunyai penglihatan. Jadi di sini menurut Ibnu Abbas, setelah kemenangan di perang Badar, Rasulullah kembali ke Madinah, ya, Madinah, lalu mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, wahai orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam sebelum Allah menimpakan pada kalian seperti apa yang menimpa kaum Quraisy. Kaum Yahudi menjawab, Muhammad, jangan kau terlena dengan dirimu sendiri. Kau berhasil membunuh kaum Quraisy karena mereka bodoh dan tidak tahu strategi perang. Jika kau berperang dengan kami, kau akan mengetahui kami adalah kaum yang ahli perang. Kau tidak akan pernah menemui musuh seperti kami. Akhirnya turun dua ayat ini tadi. Katakanlah Muhammad, ya, kepada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang kafir, ya, bahwa orang-orang kafir itu pasti akan dikalahkan di dunia ini. Dan hal ini dibuktikan oleh Allah pada beberapa peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dengan orang kafir. Ya, kebanyakan peperangan tersebut dimenangkan oleh orang Muslim, sampai pada akhirnya seluruh orang kafir tunduk kepada orang Muslim. Dan di akhirat kelak orang kafir akan digiring ke neraka jahanam. Dan di tempat itulah yang seburuk-buruk tempat, di mana dalam neraka itu mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih, siksaan yang tidak ada istirahatnya sedikit pun, sehingga mereka menarik nafas dan dengan merintih, menghembuskan nafas saja dengan merintih. Ya, sebenarnya Allah itu telah membuktikan pada mereka bahwasanya telah ada tanda bagi kamu, dua golongan yang telah bertempur, satu golongan bertempur di jalan Allah dan satu golongan lagi bertempur, yaitu orang kafir. Ya, dengan mata kepala sendiri orang-orang kafir melihat bahwa orang Muslim itu dua kali lipat jumlah mereka, nah, dalam pandangannya, sehingga menyiutkan nyali, ya, untuk bertempur. Padahal jumlah orang Muslim tersebut tidak bertambah, melainkan Allah menambah jumlah mereka dengan malaikat yang bertempur bersama orang Muslim, karena Allah menguatkan dengan bantuannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi itu adalah satu bukti dari Allah kepada orang kafir bahwasanya mereka tidak akan pernah menang dari orang Muslim. Nah, dan mereka pun telah membuktikan sendiri tentang kekuasaan Allah. Akan tetapi karena hawa nafsunya, mereka menolak kebenaran yang datang pada mereka. Ya. Jadi sesungguhnya dalam bukti-bukti tersebut itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati, yaitu pelajaran bagi orang yang memahami dengan hati nurani, ya, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan, ya, sungguh di dalam yang demikian itu la'ibratan, benar-benar terdapat pelajaran li ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ya. Bagi orang yang memahami dengan hati nurani, ya, bukan dengan hawa nafsu, absar. Jadi Muhammad bin Ishaq itu bin Yasar pernah menceritakan dari Asim bin Amr bin Qatadah bahwa Rasulullah telah memenangkan perang Badar, dan sekembalinya dari Madinah beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di sebuah pasar Bani Qainuqa, ya, dan bersabda, wahai orang Yahudi, masuklah Islam sebelum Allah menimpakan kepada kalian dengan
apa yang telah ditimpakan kepada kaum Quraisy. Jadi mereka pun berkata, Muhammad, engkau jangan terperdaya oleh dirimu sendiri. Ya, karena keberhasilanmu membunuh beberapa orang kaum Quraisy. Keberhasilan itu disebabkan oleh kebodohan mereka yang tidak mengetahui strategi berperang. Demi Allah, jika kamu memerangi kami, maka kamu akan mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa dan kamu tidak menjumpai orang seperti kami. Ya, ini berkenaan dengan perkataan mereka ini, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan, ya, dan akan digiring ke neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, yaitu bertempur. Ya, dua golongan bertemu atau bertempur. Segolongan itu berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir. Ya, dengan mata kepala mereka seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Jadi segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir. Ya, jadi dengan mata kepala mereka melihat seakan-akan orang-orang muslimin itu dua kali jumlah mereka. Jadi Allah menguatkan dengan bantuannya. Siapa yang Dia kehendaki, sungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi Sa'ad bin Malik bercerita bahwa Rasulullah itu pernah pergi bersama orang-orang muslim dengan tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy hingga Allah menyatukan mereka dan musuhnya pada saat yang tidak ditentukan. Kemudian Abu Sufyan bersama kafilahnya datang dari Sam. Lalu Abu Jahal keluar dari Mekah untuk menghalangi dari Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka pun akhirnya bertemu di Badar. Masing-masing pihak tidak menyadari tentara satu sama lainnya. Ya, sampai akhirnya bertemulah para penyedia minuman sehingga mereka saling menyerang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ketika sampai di dekat Safrah ya. Beliau mengutus Abbas bin Amr, ya, Adi ibnu Abi Az-Zakba al-Juhaniyan, ya, untuk mencari tahu berita tentang Abu Sufyan. Maka mereka pun berangkat sehingga ketika sampai di Badar mereka berdua mengistirahatkan onta betina di tepi sungai yang di dalam terdapat batu-batu kecil. Kemudian mereka berdua mengisi, ya, beribahnya, yaitu tempat air dengan air. Ya, tiba-tiba mereka berdua mendengar dua orang budak wanita bertengkar. Salah seorang dari budak tersebut mengatakan pada temannya, berikan hakku. Ya. Sedangkan yang lain berkata, sesungguhnya kafilah itu akan datang besok atau lusa, dan setelah itu aku akan memenuhi hakmu. Lalu pertengkaran mereka berdua itu diselesaikan oleh Mazdi bin Amr setelah berkata, engkau benar. Kira itu didengar oleh Asbas bin Amr, ya, dan Adi ibnu Az-Zakwa. Lalu keduanya duduk di atas onta. Hingga akhirnya mereka mendatangi Rasulullah dan kemudian menyampaikan berita tersebut. Datanglah Abu Sufyan. Ketika mereka berdua telah kembali pulang, akhirnya Abu Sufyan memberikan peringatan dan maju ke depan kafilah setelah berujar kepada Mazdi bin Amr, apakah kamu mendapati orang asing datang ke air ini? Mazdi bin Amr menjawab, tidak, demi Allah, tetapi aku melihat dua orang yang mengistirahatkan dua unta di tempat ini dan mengisi air. Geribahnya itu diisi air, tempat airnya yang dari kulit itu diisi dengan air.
Setelah itu keduanya pun pergi. Selanjutnya Abu Sufyan mendatangi tempat peristirahatan unta keduanya. Itu peristirahatan untanya Asbas dan Andi tadi. Kemudian mengambil kotoran unta dan memeriksanya. Ternyata di dalamnya terdapat biji korma. Maka ia pun berkata, demi Allah, ini adalah makanan binatang orang Yasrib, yaitu dari Madinah. Ya, selanjutnya, dengan cepat ia pulang kembali dan memukul wajah untanya. Kemudian berangkat melalui pesisir pantai, sehingga ketika ia merasa telah menyelamatkan kafilahnya, maka ia pun mengirim utusan kepada kaum Quraisy, dan berkata, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kafilah, harta benda dan kaum laki-laki kalian, karenanya kembalilah kalian. Lalu Abu Jahal berkata, demi Allah, kami tidak akan kembali sehingga kami mendatangi Badar. Ya, dahulu Badar itu salah satu pasar bagi masyarakat Arab. Ya, kami akan tinggal di sana selama 3 hari, bersenang-senang dengan berbagai macam makanan, menyembelih binatang, minum khamr, ya, mendengar suara musik yang dimainkan oleh penyanyi, sehingga bangsa Arab mendengar kedatangan kami dan berjalan kami. Sehingga setelah itu mereka akan senantiasa gentar terhadap kami. Ya, akhirnya Al-Akhnas bin Suraik berseru, Bani Zahra, sungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan harta benda kalian dan Allah juga telah menyelamatkan sahabat kalian. Maka kembalilah kalian dan taatilah ia. Kemudian Bani Zahra pun kembali pulang, hingga mereka dan Bani Adi tidak sempat menyaksikan Badar. Ya. Jadi setelah mendekat Badar, Rasulullah itu mengutus Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam, dan beberapa orang sahabatnya. Mereka harus mencari informasi untuk beliau. Lalu mereka menangkap 2 orang dari para penyedia air untuk kaum Quraisy itu, yaitu seorang anak dari Bani Sa'id bin Al-As dan seorang dari Bani Al-Hajjaz. Nah, kemudian mereka membawa kedua anak beliau kepada Rasul. Mereka melihat sedang mengerjakan sholat. Ya. Jadi kedua anak tersebut dibawa kepada Rasul dan mereka melihat beliau sedang mengerjakan sholat. Ya. Akhirnya para sahabat bertanya kepada kedua anak tersebut, milik siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah penyedia air untuk orang-orang Quraisy. Mereka mengutus kami untuk menyediakan air bagi mereka. Maka orang-orang itu tidak percaya akan pertanyaan kedua anak itu. Dan mereka berharap agar keduanya mengaku bahwa mereka adalah orangnya Abu Sufyan. Orangnya Abu Sufyan. Sehingga mereka pun memukul kedua anak itu. Ketika mereka hendak menjatuhkan keduanya, maka keduanya mengaku seraya berkata, benar, kami memang milik Abu Sufyan. Setelah itu mereka pun meninggalkan keduanya, sedangkan Nabi mengerjakan rukuk dan sujud 2 kali. Lalu beliau salam dan selanjutnya bersabda, mereka berdua berkata jujur kepada kalian, akan tetapi kalian telah memukuli mereka. Dan jika mereka berbohong pada kalian, maka kalian akan melepaskannya dan percaya kepada mereka. Demi Allah, mereka berdua adalah milik orang-orang Quraisy. Keduanya telah memberitahuanku tentang keadaan orang Quraisy, bahwa orang-orang Quraisy itu berada di balik bukit pasir yang berada di pinggir lembah yang jauh. Ya. Akhirnya Rasulullah juga bertanya kepada keduanya, berapa jumlah mereka? Jumlah mereka sangat banyak. Jawab mereka, apa saja persiapan mereka? Tanya beliau. Selanjutnya, kami tidak mengetahuinya, sambut mereka. Lalu beliau menanyakan, berapa banyak mereka setiap hari menyembelih hewan? Terkadang satu hari 9 ekor, ya, dan terkadang juga 10 ekor per hari, jawab mereka. Maka Rasulullah bersabda, berarti jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang.
Ya, setelah itu beliau berkata kepada kedua anak itu, siapakah tokoh terhormat di kalangan kaum Quraisy? Keduanya menjawab, ya, Uqbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu al-Bahtari bin Qisam, Hakim bin Hizam, Naufal bin Kuwailid, Al-Haris bin Amir bin Naufal, ya, Taimah bin Adi bin Naufal, Nadar bin Haris. Nah, disebutkan semuanya. Zam'a bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Qisam, Umayyah bin Khalaf, Nabih bin Manabih. Ya, yang keduanya adalah putra Al-Hajjaz, Suhail bin Amr dan Amr bin Abdiwud. Ya, selanjutnya Rasulullah menemui orang-orang yang mengucapkan salam seraya berujar, inikah Mekah, ya, yang telah mencampakkan buah hatinya untuk kalian. Kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Rasulullah, ketika orang-orang itu bertemu pada saat terjadinya perang Badar, ya Rasulullah, maukah engkau kami bangunkan sebuah kemah sebagai tempatmu dan kami bawa hewan tungganganmu untuk beristirahat di kandang, lalu kita hadapi semua musuh-musuh kita. Ya, jika Allah memenangkan dan memuliakan kita, maka yang demikian itu yang kita harapkan. Ya, dan jika tidak, maka duduklah engkau di atas hewan tungganganmu yang diikuti oleh kaum-kaum kami. Ya, demi Allah, telah banyak kaum yang meninggalkanmu. Akan tetapi cinta kami kepadamu tidak lebih besar daripada cinta mereka. Ya. Seandainya mereka mengetahui bahwa engkau akan turun ke medan perang, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Ya, bahkan mereka akan menolong. Ya. Jadi seandainya mengetahui bahwa engkau akan turun ke medan perang, niscaya mereka tidak akan meninggalkanmu. Bahkan mereka akan menolong dan membantumu. Maka Rasulullah pun memujinya dengan kebaikan dan mendoakannya. Selanjutnya dibangunlah sebuah kemah yang di dalamnya hanya ditempati Rasulullah SAW dan Abu Bakar saja. Kemudian kaum Quraisy berangkat hingga ketika pagi tiba, mereka beranjak menuju ke suatu lembah dan diketahui oleh Rasulullah, maka beliau pun bersabda, ya Allah, inilah kaum Quraisy yang datang dengan kesombongan dan keangkuhan. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, hancurkanlah mereka pada esok pagi. Ya, ini semua adalah diceritakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Umar bin Ishaq. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina linnasi, manusia, ya, dihiasi. Hubbus syahawat, yaitu kecintaan terhadap syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Ya, syahwat itu keinginan-keinginan. Minan nisa, ya, terhadap wanita-wanita, wal banin, dan anak-anak, wal qanatir, harta benda yang banyak, al muqantoroti, yang bertumbuk-tumbuk, minal zahab, yang terdiri dari emas, wal fiddah, dan perak, wal khayli al musawwamah, kuda al-musawwamah yang bagus pilihan, wal an'am, dan binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Zalika, ya, demikian itu semuanya, mata'ul hayati dunya, itu kesenangan kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu, ya, di sisinya indahu husnul ma'ab, ya, yang terbaik tempat kembali, yaitu surga. Kul, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum, maukah kalian aku kabarkan bi khairin, dengan yang lebih baik, min dalikum, dari itu semua. Nah, apa itu semua dimaksud? Wanita, anak, harta. Lilladzina taqaw, bagi orang yang mereka bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, yaitu surga, taman-taman surga,
Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal tinggal di dalamnya, wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan mutahharatun yang suci ya dari segala macam aib kotoran suci, waridwanun, dan mendapatkan keridhaan minallah dari Allah, wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi ayat ini menjelaskan, menerangkan tentang perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ya, yang diingini apa? Syahwat, keinginan itu. Yang pertama adalah wanita-wanita. Setiap laki-laki akan selalu tertarik dengan wanita-wanita yang cantik, sehingga tidak sedikit orang yang ingkar kepada Allah disebabkan wanita. Oleh sebab itu, sebaik-baik wanita adalah wanita yang solihah. Ya, jadi Rasulullah bersabda, tidak ada satu fitnah sepeninggalanku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali wanita. Rasulullah bersabda, dunia ini adalah perhiasan, ya, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ya, jika suaminya memandangnya, maka dia menyenangkan. Jika suaminya memerintahkannya, maka dia mentaatinya. Dan jika suaminya tidak berada di sisinya, maka dia senantiasa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu hadis diriwayatkan Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ya. Jadi khairun nisa, sebaik-baik wanita, idza nadartaha sarratka. Ya. Jika kamu melihat dia, maka dia menyenangkan kamu. Wa idza amartaha ata'atka. Apabila kamu perintahkan dia, dia mentaati kamu. Ya. Jadi itu kriterianya seperti itu. Jadi yang kedua itu apa? Anak-anak. Ya, jadi tidak sedikit orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah disebabkan karena anaknya. Jadi mereka itu berkata bahwa anak itu satu amanah ya, dari Allah. Sehingga mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghidupi anaknya. Akan tetapi terkadang rezeki yang mereka peroleh tidak pernah mereka pedulikan apakah rezeki itu halal atau haram. Oleh sebab itu, sebaik-baik anak adalah anak yang soleh ataupun solihah. Ya, jadi yang ketiga apa? Harta. Tidak sedikit manusia ya, yang ingkar kepada Allah karena kecintaannya kepada harta. Ya, mereka itu dengan sekuat tenaga mencari harta dan mengumpulkannya sehingga menjadi banyak, akan tetapi karena kecintaannya kepada harta menyebabkan dia itu kikir, tidak mau berbuat baik. Ya, jadi oleh sebab itu harta yang baik adalah harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Yang keempat apa? Kuda pilihan. Nah, jadi yang dimaksud kuda pilihan di masa sekarang itu apa? Kendaraan. Nah, zaman dulu namanya apa? Kuda pilihan. Al-khail wal khailil musawwamati. Khail kuda, musawwamah yang indah, yang pilihan. Ya, kalau zaman sekarang yang dimaksud apa? Kendaraan. Ya. Tidak sedikit orang yang ingkar kepada Allah karena berlomba-lomba, bermegah-megah masalah kendaraan. Zaman sekarang ya. Punya mobil mewah ya, bangga ya, berlomba-lomba. Sekarang apa mobil yang paling mahal? Apa wah? Ngerti Rul, mobil yang paling larang apa? Ngerti Is? Mobil yang paling larang apa Is? Anas ngerti gak mobil yang paling larang apa saiki? Apa? Lamborghini. Kok ngerti gue? Ya itu kalau zaman dulu namanya al-khailil musawwamah, kuda yang indah, yang mahal, terpilih. Jadi kendaraan ya maksudnya itu.
Padahal kendaraan yang baik adalah kendaraan yang dapat mengantarkan kita menuju kepada Allah. Jadi kendaraan itu kalau dalam pandangan Al-Quran, yang disebut kendaraan yang bagus itu bukan kendaraan yang mahal-mahal, itu enggak. Apapun kendaraan yang kamu pakai, kalau kamu gunakan di jalan Allah, itulah yang paling bagus. Ya, jelas ya. Yang kelima apa? Binatang-binatang ternak. Ya, jadi tidak sedikit orang yang ingkar kepada Allah disebabkan binatang ternak. Banyaknya binatang ternak itu menyebabkan mereka itu sibuk sehingga melarikan perintah-perintah Allah. Seperti contohnya apa? Saklabah. Ya, padahal binatang ternak yang baik itu adalah binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya, yang dia korbankan. Ya, dengan berkorban berarti dia termasuk golongan orang yang bertakwa sehingga Allah itu akan menyelamatkan pada saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim nanti. Jadi binatang ternak itu yang bagus yang disedekahkan, ya, dikorbankan, ya, dikeluarkan zakatnya, ya. Itu termasuk tadi. Yang keenam apa? Sawah ladang. Sama seperti binatang ternak, semakin luas sawah ladang yang ia miliki membuat semakin sedikit waktunya untuk menjalankan perintah Allah. Ya, punya ladang banyak malah semakin jauh dari Allah, malah semakin sibuk dengan hartanya itu. Ya, semakin dia malah nggak bisa menjalankan. Ya, punya kambing sedikit masih mau ibadah. Begitu kambingnya banyak sibuk dengan itu, ketipu dia dengan itu, akhirnya malah kepada Allahnya malah kurang. Ya, jadi kesemuanya itu yang disebut oleh Al-Quran sebagai itu hanyalah kesenangan kehidupan di dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan urusan dunia. Akan tetapi di sisi Allah tempat kembali yang baik itu surga. Nah, ya. Jadi oleh sebab itu kita tinggal berpikir manakah yang harus kita pilih. Ya, apakah memilih kenikmatan dunia atau kenikmatan di akhirat kelak. Dan Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang beriman, inginkah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik daripada itu. Jadi Allah juga memberitahu. Jadi udah dikasih contoh semuanya. Ini loh kesenangan dunia itu ini semua tadi yang disebutkan. Tapi nek kowe kepengin sing luwih apik timbang iku, yang lebih baik dari itu, Allah sudah memberitahu lewat Rasulullah. Maukah kamu saya kabarkan kepada kamu tentang yang lebih baik daripada itu semua, yaitu apa? Kenikmatan hidup di dunia. Apakah kenikmatan hidup apa atau apakah kehidupan di akhirat? Ya, dikabarkan bahwa kehidupan akhirat, ya, bagi orang yang bertakwa, maka Allah akan mengganjarnya dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi kemudian mereka itu dikaruniai istri-istri yang disucikan, ya, serta keridhaan Allah. Ya, maksudnya apa? Barang siapa menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya kebahagiaan di akhirat, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dikarunia bidadari yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin ataupun manusia. Jadi Allah ridho kepadanya. Oleh sebab itu jika dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat, maka kehidupan dunia itu sangatlah sedikit. Tidak ada satupun yang dapat tersembunyi dari penglihatan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Di Rasulullah bersabda, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya itu. Itu perbedaan dunia dengan akhirat. Jadi kenikmatan tadi disebutkan urusan dunia kaya ngono, dengan akhirat sudah disebutkan kenikmatannya seperti itu tadi. Itu kalau dibandingkan nggak ada apa-apanya. Seperti kamu mencelupkan driji kamu ke air laut, terus mbok tarik tanganmu, sisanya tinggal piro kui. Nah, ya,
Itu hadis diriwayatkan Muslim dari Ibnu Majah. Jadi di dalam ayat ini Allah membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Inginkah, maukah kamu aku kabarkan kepada kamu yang lebih baik dari yang demikian? Ini adalah kehidupan akhirat, namun manusia menginginkan kehidupan yang sekarang saja karena manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Manusia orang mikir akhirat, lebih seneng urusan dunia. Ya, akhirat kan nanti. Ya, dia mikirnya begitu. Padahal itu orang tidak tahu di dunia umurnya berapa, bisa menikmati hanya berapa persen. Ya. Apa yang ada di surga itu berbeda dengan apa yang di dunia. Ya, misalnya saja warna ungu di dunia itu beda dengan ungunya di surga. Namun manusia tergesa-gesa sehingga menginginkan kehidupan yang sekarang, dunia. Ya. Jadi di dunia itu apa yang disebut kenikmatan menurut mereka, menurut orang itu apa? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Lah itu namanya mataul hayatid dunia, kesenangan hidupan dunia. Tetapi cuma kesenangan doang, tidak kesenangan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya ya akhirat itu. Ya, dunia ini ambil seperlunya agar bisa memikirkan akhirat. Jangan kita melupakan kebahagiaan kita di akhirat ya. Jika kita mengejar kehidupan dunia, maka tidak akan ada habisnya. Ya. Karena dunia itu hanya sementara. Jelas ya? Nah, di dalam selawase.